Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan game yang beberapa saat yang lalu, ya, sekitar 1 bulan yang lalu sudah saya posting di YouTube, gitu, di channel YouTube, dan ini adalah bagian keduanya dari game Geometry Monster. Ya, kita nanti akan membuat game ini atau melanjutkan ya bagian pertama yang dulu, tentunya masih menggunakan software yang sangat mudah ya, namanya GDevelop ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengikuti tutorial seri pertama atau bagian pertama, silahkan bisa mencarinya di channel atau bisa dilihat linknya di deskripsi dari video ini. Mari kita langsung melihat kembali hasil dari tutorial bagian pertama itu sampai di mana, dan nanti kita akan lanjutkan. Baik, ini adalah project terakhir kita. Ya, kita coba dulu ya posisi terakhir dulu sampai di mana. Oke, saya jalankan dulu. Jadi Geometry Monster ini permainannya cukup sederhana. Ada bentuk-bentuk geometris yang jatuh dari bagian atas, kemudian ini monsternya diminta untuk menangkap bagian tersebut. Ya, ini kalau ketemu dengan bagian geometri ini akan berbunyi ya, ada bunyinya, dan juga hilang ya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan nanti menambahkan skornya. Jadi menambahkan skor di bagian atas, kemudian nanti juga mungkin menambahkan musuh ya, musuhnya berupa objek yang non geometri ya, yang nantinya kalau kena objek itu maka si monster ini akan berkurang nyawanya. Kita nanti akan membuat semacam nyawa atau nyawa dari monster ini, sehingga nanti kalau nyawanya habis ya gamenya game over ya, dan seterusnya. Pertama, untuk menambahkan skor kita memerlukan variabel ya, agar nanti skor itu bisa tersimpan terus dan bertambah terus ya. Nah, dari layar utama game kita menuju ke bagian event ya, jadi skor itu akan bertambah pada saat si monster itu bertemu dengan geometri, untuk geometrinya ya. Jadi di bagian delete shape play a zone ini kita tambahkan action baru ya, add action, kemudian other, kita cari variabel, kemudian value of a scene variable ya, kemudian nama variabelnya kita pakai score ya, kemudian choose operatornya misalnya add ya. Ya, jadi kita tambah 1 ya, jadi nambah 1 gitu ya. Jadi skornya itu selalu bertambah 1 ya. Ini ya sebenarnya sesuai keinginan. Kalau misalnya kita skornya mau bertambah 10 terus ya silahkan gitu ya. Tapi kali ini kita akan skornya bertambah 1. Kita oke. Ya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan skor itu di layar di atas gitu ya, maka kita bisa menambahkan objek baru yang namanya teks ya. Dari sebelah kanan di sini add new object, pilih yang teks ya, kemudian teksnya misalnya kita pakai txt score, ini namanya, nama saja ya. Kemudian ukurannya oke, warna juga silahkan bisa disesuaikan, misalnya saya mau pakai warna kuning ya, warna kuning juga boleh, atau warna yang lain silahkan ya. Kemudian ukurannya mau diperbesar, mau di bold, itu juga boleh. Nah, kemudian kita kasih tulisan di sininya skor ya. Artinya nilainya nanti muncul di sini ya, skornya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, ini kita bold biar jelas nanti ininya teksnya. Kita apply, di sini sudah ada teks score. Kita drag ke sini ya. Nah, di pojok kanan atas ya. Kalau misalnya kurang besar, teman-teman bisa klik ini, kemudian size-nya kita bisa perbesar seperti tadi ya, di propertiesnya
ya, size-nya misalnya kita pakai 30 ya, itu boleh juga gitu ya. Jadi kalau mau diperbesar. Selanjutnya kita akan menampilkan nilai skornya di bagian sini. Setiap kali monster itu nanti akan berhasil menangkap bentuk geometrisnya. Nah, kita lari ke event ya, eventnya. Kemudian di bagian collision tadi kita bisa tambahkan add action, kemudian pilih yang text score, kemudian coba cari yang modify ya, modify text ya. Jadi mau mengubah nilai teksnya kan, modify text, choose operatornya kita pakai sama dengan, kemudian value-nya kita ketikkan score ya, .2, kasih spasi biar nanti angkanya ada ininya ya, plus. Nah, plus kita sekarang pakai variabel string dari sin variabel, kemudian score. Jadi ini membaca nilai dari variabel score ya. Nah, tadi sudah dibuat ya, variabel string score, kita oke. Nah, oke, kita coba jalankan apakah nanti skornya sudah muncul. Oke, sedikit bersabar, nunggu dia jatuh, harusnya nanti bertambah. Nah, tambah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, cuman ini masih ada masalah ya, misalnya ini ya, ini ada 2 yang agak bertumpuk, nanti keambilnya cuma 1 ya. Jadi skornya hanya bertambah 1 pada saat ada objek yang agak bertumpuk. Nah, itu akan kita selesaikan dengan repeat ya, atau dengan operator semacam for each gitu ya, setelah ini ya. Oke, saya close dulu. Ya, sekali lagi operator repeat nanti dipakai untuk memastikan bahwa setiap objek, walaupun dia bertumpuk ya, objek dari shape itu nanti akan membuat skor bertambah 1 ya. Nah, cara menambahkan operator for each itu di tanda plus yang ada di bagian kanan atas di sini. Tanda plus, kemudian for each object. Kita klik ya, nanti akan nambah di sini. Kemudian kita diminta untuk memilih objeknya. Jadi diklik aja di sini, klik to choose on which object. Kita pilih, dan kita pilihnya shapes yang pakai S ya, shapes ya. Karena kita group ya, jadi group dari shape-nya. Nah, repeat. Nah, kemudian bagian yang ini ya, ini ya, monster is collision to shape ini kita drag untuk berada di bawah. Kita drag ke bawah di sini ya. Selanjutnya kita drag ke bagian sehingga menjadi sub dari tulisan repeat for each ya. Jadi yang ininya satu persatu kita drag ke sini ya. Nah, jadi langsung ini ada di line yang ini gitu kan ya. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini kita drag ke atas, jadi ke bagian action atas. Ini juga sama, kita drag. Ini di drag. Ini juga di drag ya. Ini sebenarnya kita udah nggak pakai lagi, ini bisa dihapus atau biarkan saja juga nggak masalah. Jadi intinya tadi ya, untuk membuat si objek dari shape-nya tadi bisa menambah skor ya pada saat ketemu, walaupun objeknya itu bertumpuk kan, ada kalanya namanya random, itu bisa jadi objek dari shape atau geometrinya itu bertumpuk satu dengan yang lain. Lanjut, kita akan menambahkan objek baru yang nanti akan menjadi obstacle atau musuh dari game ini ya. Jadi ke layar utama, kemudian add new object, pilih yang sprite, kemudian kita kasih nama misalnya obstacle atau musuh, boleh gitu kan ya. Lalu kita add animation, kita add, kita cari yang gambar di resource yang tersedia ya, resource yang kemarin di bagian 1 sudah disampaikan gitu kan ya. Bomnya ya, ada bom 1, bom 2, ini yang akan kita tambahkan dua-duanya ya, satu persatu begini boleh.
kita oke saja, kita add lagi ya, jadi bom 1 bom 2 ya. Kemudian keduanya kita bisa bikin animasi, kita loop ya, biar dia terus menerus kayak nyala gitu ya. Kemudian kita apply. Animation name-nya boleh ya, mau obstacle gitu ya, obstacle ya, nggak apa-apa, kita apply ya. Nanti si obstacle ini akan kita taruh juga secara acak gitu ya, sehingga si monster ini tidak boleh kena si bom ini, karena nanti akan berkurang nyawanya, berkurang 1 ya, tergantung kita mau nyawanya awalnya itu berapa gitu. Selanjutnya kita akan atur obstacle tadi akan muncul dari atas itu setiap sekian detik gitu ya. Kita ke event ya, kemudian tambahkan kondisi baru, add condition, lalu pilih obstacle, kemudian kita cari other condition di sini ya, lalu search-nya timer value of a time, salah ya, timer's name misalnya. Ini kita bikin variabel untuk menyimpan si obstacle creation tadi. Prinsipnya sama seperti pada saat kita membuat shape ya, biar shape-nya itu bisa nanti secara random gitu ya akan muncul. Kemudian time in second kita pilih 5, jadi setiap 5 detik ya, setiap 5 detik nanti dia akan muncul gitu ya. Oke, kita oke. Nah, nanti akan ada seperti ini, the timer of obstacle creation ya, of obstacle is greater than 5 second gitu ya. Lalu kita tambahkan actionnya ya, klik action di sini, add-nya action, kita pilih obstacle, kemudian create an object ya. Jadi create an object ini X position ya. Ini sebenarnya kita bisa nyontek dari yang monster gitu kan ya. Yang shape ya. Coba kita lihat yang shape berapa gitu kan ya, sama saja. Yang shape itu ini ya, posisinya ini. Nah, ini kita copy saja. Copy, kemudian ini kita ulang lagi, obstacle, create object, dan posisinya adalah random. Jadi ini posisi ke kanan kirinya di layar ya, dari atasnya itu kan tidak di satu tempat, tapi sebelah, bisa pojok kanan atas, bisa pojok kanan, pojok kiri ya, bisa di tengah dan seterusnya. Di position kita min 100 biar dia terkreatnya itu sebelum muncul di layar gitu ya. Kemudian layarnya kita kosongin aja, kita oke. Ya, nanti si obstacle ini akan tercreate gitu kan ya, secara random atau secara acak. Nah, jangan lupa berikutnya adalah reset timer ya, sama seperti pada saat kita mengatur shape-nya. Kita add action, kemudian obstacle, other action, kemudian kita bisa pilih time ya. Di sini ada start or reset scene timer. Dan variabelnya adalah obstacle. Jangan lupa huruf besar kecilnya diperhatikan ya. Obstacle creation tadi. Kita oke. Nah, ini akan membuat ini terreset timernya. Ya, selanjutnya boleh juga kita bisa atur gitu ya, bom tadi itu bisa posisinya bisa berubah-ubah gitu ya, berapa derajat segala macam, seperti halnya shape yang dulu. Boleh ya, caranya selain cara manual kita bisa copy dari sini juga kita bisa ya, copy kemudian kita paste, di mouse over ini, kemudian ada opsi, ada paste option ya, oke. Dan shape-nya kita ganti dengan obstacle, jadi karena ini sama ya, obstacle ya, yang lain kita biarkan.
ya, karena sama ya 90 derajat biar bisa miring ke kanan, miring ke kiri sebanyak 90 derajat. Lalu kita juga bisa atur namanya Z order dari obstacle ini. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa si bom itu berada di depan, jadi kelihatan. Karena kalau kita tidak pakai Z order, nanti si bom itu bisa ketutupan sama si shape-nya gitu kan ya. Kalau ketutupan nanti ya tiba-tiba mati gitu kan ya, itu kan nanti pemain akan kaget loh, saya nangkep nangkep shape tapi kok tiba-tiba mati gitu ya. Shape-nya berapa ya, sebuah nilai yang cukup besar aja, karena ini mengatur ibaratnya urutan dari objek itu mana yang di depan, mana yang di belakang gitu ya. Kita atur sebagai 4, 5 atau sebuah nilai yang cukup besar nggak masalah gitu ya. Itu artinya berada benar-benar di depan. Kita oke, saatnya kita coba. Setelah ini kita coba apakah nanti ada bomnya ya. Oke, mana bomnya belum keluar. Harusnya sudah keluar 5 detik soalnya dia kan. Nah, pasti ada yang salah, mari kita periksa. Oke, kita cek and recheck apa yang salah. Seperti yang di sini ya. Ini kan di atas tidak perlu disebutkan objeknya, jadi ini agak salah ya. Nggak apa-apa, kita hapus dulu, kemudian kita add condition. Jadi jangan dipilih objeknya dulu, langsung other condition ya. Kemudian timers end time, kemudian value of scene timers, time in secondnya 5 detik tadi ya. Tadi ini baru obstacle creation. Oke. Nah, kita oke. Nah, sekarang harusnya benar kita ya. Karena kalau tadi itu timer itu terjadi di objek tadi ya. Hanya di objek. Kalau ini kan secara keseluruhan sebelum objeknya itu ada pun sudah jalan tuh timernya gitu ya. Kalau tadi itu harus ada objeknya dulu baru akan jalan. Kita coba apakah betul karena itu. Oke, sudah mulai muncul. Ya, mana bomnya belum nongol juga. Wow, oke, masih nggak nongol. Oke, kita bandingkan aja ya ini. Oke, ya sepertinya ini ya. Ini jadi tidak bisa dicampur di sini gitu kan ya. Jadi add muter-muternya ini gitu kan ya. Itu tidak perlu nunggu 5 menit ya, tapi setiap saat ya. Karena setiap saat maka kita geser ke sini, jadi ada di kondisi yang baru gitu kan ya. Ini juga sama. Setiap saat ya. Nah, kalau ini boleh ya, ditumbuk seperti ini juga boleh, nggak masalah, harusnya nggak masalah ya. Karena ini kondisinya ini tanpa kondisi gitu. Kalau ini kan meng-create objeknya itu setiap 5 detik, sedangkan ini kan pergerakannya, ini pergerakan menuju ke bawahnya itu dilakukan terus-menerus, dan ini mengatur urutannya. Kita coba ya, mudah-mudahan berhasil. Mana dia si bomnya? Nah, itu dia muncul si bomnya. Ya, tapi kita belum. Oke. Belum ada proses meledak. Ya, oke. Sip. Ya, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan untuk mengatur si nyawa ya dari si monster ini ya. Maka kita membutuhkan extension tambahan gitu ya. Kita tinggal install ya dari project manager
Ya, kita di sini kita bisa search ya, di bagian bawah di sini ya, sebentar, dari situ atau dari sini ya. Oke, dari bawah kita coba live, adakah ada search new extension baru muncul ya. Jadi search new extension ya, jadi search new extension. Oke, muncul banyak sekali extension baru, maka kita bisa pakai live. Nah, ini ada help live point ya. Kita klik, kemudian kita install in a project. Oke, nah, sudah. Nah, kemudian nggak ada tandanya, masalah lah ya. Nah, flash atau blink kita juga bisa pakai ini. Nanti untuk pada saat udah mau mati gitu kan ya, artinya nyawanya tinggal satu lah gitu kan ya. Nanti akan ada blink kedip-kedipnya. Kita klik, kita install in project. Oke, sudah ada 2 nantinya. Nah, kita oke. Iya, kita akan pakai tadi ya yang sudah diinstal tadi untuk mengatur behavior dari monsternya. Jadi kita klik monster di sini, kemudian bisa double klik juga boleh ya. Kemudian di bagian atas di sini ada behaviors. Nah, kita klik, nah, kemudian kita tambahkan add behaviors. Nah, cari yang tadi baru diinstal yaitu health ya. Ini untuk kesehatan kita nih health-nya. Nah, health-nya ini damage cooldown-nya itu kita set 0,8. Artinya ya, jadi pada saat berapa detik dia akan ngeblink, jadi sempat ada action ngeblink gitu ya. Nah, health-nya boleh kita pakai 3 ya, artinya berapa nyawanya lah gitu ya, maksimum health-nya kita pakai 3 ya, berapa nyawanya, maksimum health-nya saat ini berapa, kemudian maksimumnya berapa. Kemudian kita atur behavior baru ya, yaitu blink tadi yang kita sudah tambahkan, flash, blink. Cuman ada satu ini kalau nggak salah ya, ini udah otomatis 0,1 ya, jadi nggak apa-apa kita biarkan saja ini angkanya. Atau dia mungkin ini bugs dari program ini gitu ya, dia menambahkan angka dengan presisi yang sangat banyak ya ke belakang gitu ya. Ini biarkan aja. Kita apply ya, kemudian lanjut. Selanjutnya kita akan atur bagaimana si monster itu pada saat ketemu si obstacle ya. Kita akan buka tab eventnya, kemudian kita tambahkan ini ya, tambahkan repeat for each instant ya. Sama seperti tadi ya, collision tadi, jaga-jaga kalau nanti ada bom yang bertumpuk gitu ya. Kita pilih tanda plus, kemudian for each object ya, nanti akan muncul di bawah di sini ya. Kita pilih objeknya adalah obstacle, lalu oke, kita pilih obstacle ini, kita lepas dulu. Kemudian pada saat si obstacle tadi collision bertemu dengan monster, oke, monster. Oke, jadi pada saat collision bertemu dengan monster, kita akan atur ya, si obstacle itu hilang ya. Pertama ya, obstacle itu hilang ya, jadi obstacle, kemudian delete object ya, kita oke. Jadi ya, obstacle-nya hilang gitu kan ya. Nah, kemudian nanti si monster tadi akan kita atur agar dia itu nyawanya berkurang ya, karena nyawanya tadi kan di set defaultnya adalah 3, kemudian nanti kita akan kurangi nyawa itu berdasarkan atau setelah hasil nabrak si bom tadi gitu ya. Bagaimana caranya? Kita tambahkan action baru, kemudian terhadap monster, lalu pasti di sana ada namanya health atau damage object ya, damage object gitu ya. Nah, ini kalau kita klik, nah health-nya kita berkurangnya 1. Nah,
Jadi health-nya berkurang 1 ya. Kita oke, kemudian boleh kita kasih efek suara gitu kan ya terhadap monster tadi, kemudian kita sound ya. Apply. Oke, bukan monster. Nah, di sini ya, sound. Play. Ya, play a sound. Ya, kemudian kita cari ya, kalau nggak salah ada. Nah, di resource yang kemarin itu ada kill.wav gitu ya. Open, kita oke saja. Ya, kemudian kita pilih volumenya biarkanlah kita ya. Atau kalau mau diisi agak keras misalnya 150 ya silahkan gitu ya. Kemudian kita oke ya. Nah sekarang harusnya ini pada saat ketemu dengan monster, ketemu dengan obstacle tadi ya atau bom tadi, nyawanya akan berkurang. Nah cuman kita belum menambahkan ininya visualisasinya. Jadi kalau ini di play dia belum kelihatan ya, dia cuman berkurangnya di belakang layar gitu ya. Setelah ini kita menambah objek yang nanti akan menjadi visualisasi dari nyawa si monster tadi gitu ya. Kita tambahkan objek di bagian layar level ya, layar utamanya, new object, sprite, kemudian objeknya kita pakai nama misalnya live, lalu add animation, ini live 3, add-nya cari di resource-nya itu yang ini ya, live 3 ya, yang tanda heart-nya, tanda hatinya ada 3 ya, menandakan memang nyawanya ada 3. Kemudian kita tambahkan animation yang ini kita kasih nama live 22 kelebihan live 2, kita open, lalu kita tambahkan lagi ini live 1, kita tambahkan yang live yang 1 ya, 1 lagi live 0 artinya memang sudah nggak ada nyawa lagi ya, live 0 ya, 0. Oke, sip, kita apply ya, nanti kita tinggal drag ke sini ya. Ini akan menandakan kondisi ya, kondisi nyawanya dari si monster ini ya. Baik, kita sudah mendekati hampir di ujung dari tutorial ini. Berikutnya kita perlu menambahkan objek game over ya. Jadi semacam tulisan game over ya, untuk nanti pada saat si monster ini kalah, maka kita munculkan nanti tulisan game over gitu ya. Kita tambahkan objek baru, objek sprite, misalnya game over ya. Kita add animation ya, katakanlah di sini ya tulisan game over ya, game over. Kita oke, kita apply, sudah ada tulisan game over. Kita tambahkan objek untuk tombol home dan juga reply gitu ya. Ini home ya. Add animation, kita tambahkan ini button main home yang normal aja ya. Oke, apply, kemudian kita tambahkan button untuk reply. Nah, reply itu yang normal aja ya.
Ini sebenarnya bisa kita buat animasi ya, antara yang normal, yang press gitu kan ya. Jadi kalau di mouse over nanti ada semacam animasi atau kayak dinamis lah si button ini ya. Tapi kita sederhanakan aja pakai yang normal saja. Oke, kemudian kita bisa atur ya tulisan game over di sini. Tulisan home ini kembali ke menu awal. Kemudian kita juga bisa kasih tombol untuk bermain lagi ya. Silahkan atur sesuai dengan mungkin preferensi atau keinginan dari teman-teman semua. Selanjutnya kita juga bisa atur ini ya, animasi atau kondisi dari monster ini ya, aktor utama kita ya. Ini kan awalnya ini ya cuma satu ya. Ini, monsternya ini tampilannya satu animasi, ini kita bisa tambahkan animasi baru untuk si monster itu mati ya. Nah, ada nggak gambar yang monster mati itu, nah ini ya, monster killed ya, kita open ya. Oke, ini mati ya. Kemudian boleh juga kita tambahkan monster idle ya, nanti untuk bisa kita tampilkan di layar ya, pada saat nggak ada ngapa-ngapain. Tadi kayaknya ada animasinya monster idle. Oh, monster idle-nya sudah ya ini ya. Oke, itu jadi tidak perlu lagi. Kita hapus ya, jadi cuman dua dead sama idle-nya ini sudah. Kita apply. Baik, sekarang kita atur eventnya. Ini yang mungkin agak perlu perhatian yang lebih cermat ya, untuk mengatur ya nyawa dan juga kondisi dari monster ini ya. Kita ke tab event ya, kemudian kita tambahkan komen biar ini ya, komen untuk kita mengatur kesehatan dari si monster tadi ya. Kita atur. Sekarang kita tambahkan action dari add new event ya, add new event, condition baru dari si monster tadi. Kalau monsternya ini is just damage, jadi kalau monsternya itu tadi ketemu si formnya itu kan dia akan berkurang ya, damage. Kemudian behaviornya adalah health ya, kesehatan tadi gitu ya, itu variable yang dipakai. Kita oke. Kemudian actionnya apa ya, jadi kalau monsternya itu rusak ya, actionnya adalah kita akan pilih live di sini objeknya. Kemudian coba saya cari change animation by name. Change animation by name, animation name-nya adalah, artinya kita tampilkan gambar dari hati tadi, cuman kita sesuaikan dengan nanti kesehatan si monster tadi ya. Nah, jadi tulis live, live ini sesuai dengan nama dari variable ini ya, live 0, live 1 tadi, dan dari animasinya kita buat ya. Dan kita ABC aja ya, text number to text ya, jadi di search conversion ada number to text. Nah, kemudian kita diminta ekspresi di sana ya. Ketik manual sebenarnya bisa, tapi kita coba pakai tombol ini. Kemudian coba health ada ya, health. Nah ini ya, pilih yang health. Kemudian objeknya adalah monster health. Kita apply. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini, monster.health _2 health ya. Ini intinya mendapatkan kesehatan dari monster itu gitu ya. Kita apply. Oke, sudah otomatis dia muncul tulisannya ya. Teman-teman sebenarnya bisa ketik manual ini juga boleh ya, ketik manual sama saja, hanya tadi untuk mempermudah kurang lebih seperti itu.
Kita coba oke. Ya. Lanjut, kita akan buat si monster itu berkedip ya sebelum pada saat tadi berkurang ya ininya live-nya berkurang, ya kita kasih kedip-kedip ya biar pengguna atau user itu tahu oh yang monsternya itu berkurang nyawanya ya. Kita pilih saya ulang ya tadi ya, add action, kita pilih monster, kemudian flash blinking ya, flash blinking durationnya kita pilih misalnya 1,5 detik ya, selama 1,5 detik kita kedip-kedip ya, ini suka-suka kita ya, mau lebih lama ya silahkan kita oke. Lalu kita tambahkan event baru untuk ini kan monster pada saat berkurang nyawanya ya. Sekarang monster ya condition pada saat is dead ya, is dead mati ya. Pada saat mati kita oke. Actionnya apa ya, actionnya live-nya kita buat 0 ya. Nah, jadi live action itu tadi ya, change animation by name. Nah, langsung kita tulis saja live 0 ya. Oke, live 0 kita oke. Kemudian kita juga bisa atur si monster itu animationnya kita ganti, change animation by name, misalnya monster dead ya. Kemudian kita buat saat monsternya itu mati gitu ya, sehingga nanti gambar monsternya itu akan menjadi animasi yang pada saat mati ya. Lalu apa yang dilakukan setelah monster itu mati, tentunya ya kita munculkan ini ya, munculkan tulisan game over ya, kita munculkan tulisan game over, kita show ya, kita show. Terus juga kita tulisan home kita show juga, tulisan reply kita juga show. Oke, mudah-mudahan sudah ya. Kita coba ya, kita trial. Nah ini masih belum kita hide ya. Jadi pada saat pertama kali muncul tulisan game over dan show itu harusnya hide ya. Nih, nah, sekarang nabrak ini. Nah, dia akan kedip-kedip dan nyawanya berkurang 1 ya, nyawanya berkurang 1. Oke, ini game over, dia wajahnya begini. Nanti ini akan kita hapus, akan kita hilangkan. Ya, kemudian nanti munculnya cuma tulisan game over. Itu masalah pengaturan mana yang muncul, mana yang enggak. Oke, kita atur ya. Jadi ini di show, kemudian jangan lupa obstacle-nya kita hapus. Ya, biar hilang. Kemudian shape-nya juga kita hapus semua, shape-nya. Jadi nanti yang muncul cuman ada si ini ya, game over tadi ya, tulisan game over, reply dan sebagainya. Lalu kemudian tadi tulisan game over itu di awalnya itu harus kita hide ya. Kita boleh tambahkan add new eventnya, nggak usah ditambahkan, jadi langsung di sini add action. Add actionnya jadi kondisinya nggak ada. Add action, jadi pertama kali load itu si monsternya itu, sorry bukan monster ya, game over itu hide. Nah, kemudian reply-nya juga hide, home juga hide. Nah, kemudian reply juga hide. Nah, oke, kita tes lagi. Baik, ya, pertama kali muncul tidak ada tulisan game over ya. Dan kita coba ini ada suaranya sebenarnya. Nah, pada saat ini kedip-kedip, ini ada suaranya, kemudian ini nyawanya berkurang. Oke, kita coba matiin. Apakah dia muncul game over? Wing, game over. Loh, tulisan game overnya nggak nongol. Nah, mari kita cek kembali. Nah, ini masalah posisi ya. Ini yang ini sebenarnya
kita bisa atur di atas, karena kan program itu dia sekuensial ininya, apa namanya, mengeksekusinya, sehingga kita bisa ini, atau kita bisa tambahkan kondisinya saat si scene itu ada nggak ya. Nah, at the beginning of scene. Nah, jadi kondisinya setelah atau saat si scene-nya itu jalan, maka ini hide. Ya, kita coba. Kalau tidak, misalnya tidak seperti itu, maka nanti yang ini yang akan jalan nanti kita. Oke, kita coba. Oke, mudah-mudahan berhasil. Mana bomnya, biar langsung mati. Cedung, yang satu. Nah. Oke, harusnya. Nah, tulisan game over akan muncul di sana. Nanti kita bikin, kalau replay nanti akan ngulang kembali, mereset kembali ke gamenya. Kalau ke home mungkin ke halaman home atau halaman awal ya. Baik, untuk melengkapi game ini kita akan buat link atau mungkin halaman baru atau scene baru ya. Jadi sebuah game itu scene-nya kemungkinan banyak gitu kan ya. Nah, ini kan sebenarnya scene utama ya. Scene utama pada saat player itu memainkan game. Nah, sebenarnya ada scene awal gitu kan ya, pada saat mungkin belum memplay gitu kan ya. Maka kita akan buat itu gitu kan ya. Jadi ini diklik home nanti akan kembali ke awal. Oke, baik, kita akan buat scene baru. Nah, caranya bagaimana di sini ya. Di sini ada project manager. Ini level 1 ya. Kita bisa pakai tanda plus untuk membuat scene baru. Ya, oke, sebelum ini ya jangan diklik dulu ya. Kita rename dulu lah biar lebih enak ya. Nah, misalnya main menu ya, misalnya main menu utama lah ya. Nah, kemudian kita double klik. Nah, di main menu ini sebenarnya propertinya sama seperti saat kita membuat level 1 ya, harusnya ya. Di level 1 di sini kan ada properti dari scene-nya gitu kan ya. Kita cek scene properties. Nah, misalnya warnanya, kemudian apa namanya, semacam variabel-variabel atau ini yang lain itu juga disamakan gitu kan ya. Oke, kita warnanya ini apa ya, ini ya, kita copy aja biar sama warnanya. Copy di main menu, edit scene properties ya, warnanya kita paste di sini, paste. Oke, kita oke. Oke, main menu tampilannya sudah kurang lebih sama ya. Ini bisa kita kecilin ya, kita bisa kecil. Mana zoomnya? Zoom. Nah, kita kecilin. Oke, nah kemudian di sini ya tadi ya kita akan menambahkan objek baru, objek sprite, objek misalnya ya nama game ya, Geomonster. Add animation. Nah, maksudnya adalah kita menambahkan nih ya, geometry monster. Oke, kita oke. Nah, kita apply. Nah, jadi nanti ini ada tulisan seperti ini ya, geometry monster. Kemudian di sini pasti kita akan ada tombol play ya. Sprite, kita kasih tombol play, add animation. Nah, tombol ini aja kita pakai yang normal saja ya, tidak usah macam-macam ininya, animasinya ya, kita bikin yang sederhana saja. Nah, ini play ya, jadi nanti saat di play itu nanti akan masuk ke menu level 1 tadi gitu kan ya. Oke, nah, bagaimana menuju ke level 1? Karena ini kan harus nyambung ya, saat di play itu menuju ke level 1 ya, sama ya, kita perlu ke eventnya ya, ke event ini tombol play itu saat diklik ya. Ya,
karena ini belum ada, kita tambahkan event baru. Kondisinya kalau si play itu diklik. Ada nggak ya? Play itu press. Oke, coba aturkan di sini. Saya agak lupa posisinya di mana. Nah, ini key press. Oh, bukan. Jadi saat mouse button press or touch. Nah, jadi kalau dia press ya, si mouse button itu dia press ke si tombol play-nya, maka kalau misalnya pakai left ya, pressnya pakai mouse-nya itu kan ada klik kiri, klik kanan ya. Left ini artinya klik kiri atau primary. Kita oke. Nah, kalau misalnya si touch left is down, maka apa yang dilakukan, kita akan other action, kita ubah scene, coba change the scene ya, change the scene, kita ubah ke level 1. Oke, kita oke aja ya. Baik, kita coba ya, jalan nggak nih ya, mudah-mudahan sih jalan ya. Oke, nah salah ya. Jadi seharusnya dia akan jalan pada saat klik tombol ya. Nah, tapi ini sepertinya enggak ya. Jadi klik sembarang ya. Jadi kenapa? Karena di sini tidak ada objeknya. Nah, sehingga kita mungkin perlu ubah ya, head condition play, kita coba on cursor to mouse. Iya, kita akan ubah nih ya kondisinya ya, add new condition, kita play, kemudian di sini touch ya, touch, kemudian jadi kita oke aja. Jadi pada saat si play itu di kursornya ada di dalam play, kemudian baru kita cek ya, baru kita cek nanti kita delete dulu sub conditionnya. Kalau misalnya si mouse-nya itu klik, coba kalau mouse button press ya, kalau left ya, maka kita oke. Nah, ini kita drag ke sana. Jadi sorry, harusnya di bawahnya sih ini. Oke, kita tambahkan drag sini, kemudian digeser biar menjadi subnya si play ini gitu. Jadi intinya sih kalau mouse-nya itu di atas tombol play, kemudian diklik si tombol left mouse ya, kemudian ini kalau diklik, kemudian kalau saya tambahkan kondisi baru dan juga dia di mouse klik mouse right, mouse is release mouse. Nah, ini mouse release, mouse button release nya kita oke. Nah, dua kondisi ini terpenuhi, baru nanti di sini add action. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Kita coba. Jadi, nah kalau diklik di sini, nah nggak ngaruh. Ya, di luar tidak ada pengaruhnya. Kalau diklik di sini, nah baru akan memulai game. Nah, sebenarnya langkah yang sama pada saat nanti mau itu ya, mau membentuk tadi ya, pada saat si monsternya itu mati. Ya, pemainnya ini mati, permainan berakhir, kemudian kan muncul tombol game over ya,
ke home itu nanti ya dia lakukan kondisi yang sama dan action yang sama, kemudian kembali ke home. Reply itu akan kembali ke si level 1. Dan ya, kita coba ya. Jadi kembali ke level 1, kemudian kita tambahkan event baru dari kalau si tombol home itu kita mouse, ada namanya cursor touch di atas tombolnya itu, kita oke, lalu kita tambahkan event baru, kemudian menjadi subnya ya, di sini ya. Kalau si ada condition mouse itu press dulu ya. Kalau pressnya itu ditekan left, lalu kemudian juga kondisi baru, kita drag ke sini. Kalau dia ditekannya itu ya, mouse itu release ya, dari left primary, kita oke, kemudian actionnya adalah kita ubah karena ini home ya, change the scene ke main menu. Nah, oke, nah, ini akan ke main menu. Demikian juga pada saat reply. Ya, pada saat reply juga sama ya. Ini kita event baru, condition, kemudian reply, cursor touch, kita oke. Lalu di bawahnya kita buat kondisi baru yang mana dia touch, buttonnya press, yang press adalah left, kemudian kita oke. Lalu kondisi baru ya, teman-teman bisa copy paste sebenarnya ya. Ini saya juga sambil biar lancar dan ya. Press, mouse press, kemudian ya. Oh sorry, ya release ya, bukan press ya, release ya. Kemudian action, actionnya adalah scene-nya kita ganti scene-nya ke level 1 karena dia reply ya, bermain kembali. Oke, kita coba, kayaknya udah final nih. Sudah selesai seharusnya. Oh salah ya, kita playnya dari apa ya, dari level 1 ya. Oke, nyawa berkurang 1. Oke, satu lagi. Oke, reply, kita bisa ke home, kita bisa play ya, dan seterusnya. Oke, jadi itu kurang lebih apa namanya, permainan geometry monster ya yang kita sudah buat. Ya kalau mau mungkin mau memodifikasi bisa ya, misalnya monsternya diganti dengan objek yang lain gitu kan ya, kemudian geometrinya bisa diganti dengan objek yang lain juga ya. Ya kreativitas kita lah gitu kan ya. Lalu itu kurang lebih cara membuat gamenya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diikuti dan ya. Ya, itu dia game Geometry Monster. Oh ya, jika teman-teman memang mau menyimpan game ini dan biar bisa di play atau dimainkan di HP, sebenarnya kita bisa ekspor nih ya, ekspor ke web iOS maupun Android ya. Misalnya ini saya coba ya, ekspor ke Android ya, kita bisa pilih ya. Sementara baru bisa Android ya, untuk yang iOS itu belum bisa gitu ya. Jadi kita pilih Android ya, kemudian ini kita klik packaging for Android ya, dia akan memproses ya. Kemudian nanti akan muncul ya, kalau dia sudah siap ya, kita bisa mengunduh ya, mengunduh filenya .apk, dan itu bisa kita mainkan di HP ya, bisa diinstal di HP kita gitu ya.
Oke, ini agak lama ya, biasanya kurang lebih sekitar 5 menit tergantung dari spek dari komputer, tapi intinya nanti akan muncul link untuk download dan teman-teman bisa bisa mendownload itu dan nanti bisa diinstal di HP ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tutorial sudah selesai tuntas mengenai bagaimana membuat geometry monster ya, game geometry monster menggunakan KDevelop. Ya, segala file dan hasil akhirnya nanti akan saya share di linknya ada di deskripsi dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.